Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, salam kenal dari aku Fitri, Payakumbuh, Sumatera Barat. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah berkenan klik video ini, dan yang paling spesial untuk teman-teman yang udah subscribe, like, dan komen di channel ini. Mudah-mudahan kemurahan hati teman-teman semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Jadi hari ini adalah hari pertama aku kembali menata warung yang udah mulai berantakan ya teman-teman. Ceritanya 3 minggu kemarin aku lagi disibukkan dengan pembuatan plakat. Ini sebenarnya proyeknya suami ya teman-teman. Alhamdulillah beberapa tahun terakhir suamiku dipercaya untuk pembuatan plakat untuk kenang-kenangan di beberapa yayasan di Pekanbaru. Dan alhamdulillahnya lagi aku dan suami berasal dari background yang sama. Kami sama-sama dari seni rupa dan aku bisa bantu-bantu suami juga. Lumayan ya teman-teman, hitung-hitung pengurangan upah pekerja. Dan hari ini aku belanjanya nggak banyak ya teman-teman. Aku cuma beli beberapa produk sembako dan kelontong dan juga beberapa jajanan anak-anak. Ditambah lagi akhir-akhir ini memang banyak banget produk yang nggak masuk ya teman-teman. Mungkin terkendala dengan akses jalan karena seperti yang sedang kami hadapi saat ini, sumber lagi berduka karena adanya banjir bandang dan juga tanah longsor di beberapa titik di Sumatera Barat. Dan alhamdulillah lokasinya jauh dari tempat aku saat ini. Namun dampaknya terasa pada produk-produk yang memang banyak didatangkan dari luar Sumatera Barat. Dan alhamdulillah kabarnya sekarang udah mulai masuk lagi ya teman-teman. Cuman aku masih ada beberapa produk yang belum bisa aku terima. Dan kemungkinan lagi nanti di harganya ada yang naik dan juga ada yang turun. Karena aku juga udah nonton juga di beberapa video-video dari teman-teman semuanya. Katanya itu ada beberapa produk yang naik seperti rokok dan juga beberapa sembako. Tapi yang gak apa-apa lah ya teman-teman ya, namanya juga barang sembako, barang-barang yang memang kita butuhkan setiap hari. Kalau memang modalnya naik ya mau gak mau harga jualnya juga harus kita tambah. Oh ya, di sini aku ingin menanggapi beberapa komentar yang belum sempat aku balas satu persatu. Dari sekian banyak video yang aku upload, kayaknya belum bisa move on dari yang namanya kasbon teman-teman. Masalah ini sebenarnya udah aku bahas di video aku bulan lalu, tapi nggak apa-apa, hari ini aku bahas lagi karena masih banyak teman-teman yang cerita pengalaman juga kalau warungnya sering dibon sama tetangga atau saudara. Ya namanya kasbon harusnya nggak boleh terjadi ya teman-teman, apalagi untuk kita yang baru merintis. Kesannya memang kita sebagai pemilik usaha warung sembako nggak bisa kalau ngelihat orang susah. Atau malah orang-orang dengan gampangnya ngeluh nggak punya uang dengan kita, sedangkan kita harus memutar kembali uang tersebut sebagai modal usaha. Apalagi barang-barang yang kita jual memang kebutuhan sehari-hari seperti beras, minyak, dan lain-lain. Teman-teman bisa bayangkan kalau ada pelanggan yang ngeluh nggak ada beras tapi nggak punya uang. Ini dilema banget ya teman-teman. Oke, langsung aja di komentar pertama, yaitu susah mbak kalau ngebon saudara kita sendiri, mau nolak nggak enak dan kasihan dihutangin juga kita susah putar modal. Nah seperti kasus mbak ini ya, teman-teman pasti nggak mau kan kalau kita bantu orang tapi kita sendiri malah kesusahan. Harusnya sebelum memberi kasbon kita tanya dulu ke diri kita sendiri ya teman-teman. Apakah kita sudah siap jika seandainya bon yang kita berikan kepada pelanggan tidak segera dibayar atau malah dilupakan? Karena ini sering terjadi ya teman-teman. Nah kalau aku pribadi, kalau yang ngebon itu saudara malah lebih leluasa ya teman-teman. Aku biasanya kasih pemahaman kalau warung aku nggak bisa ngasih bon terlalu banyak dengan waktu yang lama. Karena aku juga butuh modal untuk diputar kembali. Kadang aku ngasih taunya lewat bercandaan atau kadang ngomong dari hati ke hati kayak curhat gitu. Karena rata-rata sama saudara aku dekat ya teman-teman.
Karena saudara kita sendiri pasti lebih paham bagaimana kondisi keuangan kita, atau malah mereka lebih gampang melihat atau menilai bagaimana kondisi kita, teman-teman. Dan alhamdulillah saudara aku semuanya paham ya, teman-teman. Pokoknya rata-rata orang-orang terdekat aku semuanya paham kalau kita juga cari rezeki, dan untuk buka usaha itu nggak gampang ya, teman-teman. Malah ada saudara aku yang misalnya beliau belanja di sini, terus aku kayak sungkan gitu nerima uangnya, malah dia marah. Terus katanya, "Aku nggak mau lagi belanja di sini karena aku nggak mau ngambil uangnya," gitu, teman-teman. Oke, nah kemudian ini komentar yang kedua ya, teman-teman. Ini menurut aku sangat menarik, karena komentarnya adalah, "Aku orangnya nggak enakan, jadi mau tidak mau kasih kasbon, tapi aku nggak samakan harga barang sama harga hutang. Contoh, rokok harganya 20 ribuan sebungkus, jika kasbon 20 ribuan. Ini juga pernah dilakukan sama om aku, beliau juga buka usaha sembako dan kelontong di daerah Riau. Malah beliau ngambil keuntungannya 8 sampai 10 ribu kalau mau kasbon, teman-teman. Misalnya harga Sampurna Mil harganya 32 ribu, kalau kasbon menjadi 40 ribu. Kayaknya nggak ada masalahnya juga ya, teman-teman, tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak. Dan ini sesuai kondisinya juga, karena beliau buka usahanya di kawasan PT gitu, yang rata-rata semuanya orang-orang sibuk. Mereka lebih mempertimbangkan waktu daripada uang yang hanya 10 ribu. Di tanggal tua mereka kasbon di tempat om aku, dan nanti di awal bulan pas gajian mereka bayar. Tapi aku belum pernah melakukan ini di tempat aku ya, teman-teman. Apalagi dengan kondisi keuangan masyarakat di sini juga kasihan. Apalagi kebiasaan mereka di sini, jangankan selisih 2.000 rupiah, harga 500 perak pun mereka rela jauh-jauh. Nah, aku juga mau menanggapi komentar yang satu ini ya, teman-teman. Komentarnya adalah, "Apalah dayaku, warungnya cuma sedikit tapi yang ngebon di luar sampai 10 juta." Ya Allah mbak, ini kok aku yang nangis baca komentar dari mbaknya. Aku kok kayak nggak percaya kalau warungnya mbak itu isi warungnya sedikit. Aku aja mbak yang bonnya itu nggak sampai 100 ribu sehari. Itu aku udah nangis, udah minta sama yang ngebon gitu loh mbak. Udah wanti-wanti banget, takutnya nanti yang ngebon itu nggak bayar, tapi Mbaknya kok bisa sampai 10 juta. Mohon ya para suhu, senior semuanya, tolong Mbaknya, karena aku jujur nggak pernah ngasih bon yang sampai hitungannya juta gitu ya, teman-teman. Tapi ini kembali lagi ke kita ya, teman-teman. Kalau kita mampu kayaknya nggak ada masalah, tapi kalau misalnya kayak kita sendiri yang susah, lebih baik jangan ya, teman-teman. Kita harus tegas juga sama pelanggan, karena rata-rata pelanggan yang minta bon itu rata-rata bukan mereka butuh, tapi karena mereka ada kesempatan. Karena kita ngasih kesempatan buat pelanggan yang mau ngebon, jadi mereka kasbon, tapi bukan karena mereka benar-benar butuh, apalagi sampai 10 juta, teman-teman. Dan ini komentar yang terakhir, komentarnya adalah, "Kalau aku tulis maaf tidak melayani bon." Oh, yang ini pernah aku lakukan di warung aku di awal-awal aku jualan ya, teman-teman. Karena aku udah nggak enakan banget kalau harus ngomong tiap hari sama orang-orang yang mau ngebon di warung aku. Apalagi di awal jualan itu aku lagi nyari-nyari pelanggan ya, teman-teman. Kayaknya lagi ngambil hati pelanggan, gimana caranya mereka belanja di warung kita. Tapi sayangnya banyak banget yang manfaatin aku yang baru pemula ya, teman-teman. Karena udah banyak banget yang ngebon di warung aku, akhirnya aku mutusin buat pasang stiker, "Mohon maaf kami tidak melayani kasbon." Tapi karena aku buka usahanya itu di perkampungan kecil di daerah, jadi pasti ada pro kontranya. Ada yang menerima dengan sangat baik, mereka paham, tapi ada juga yang tidak memahami itu. Mereka malah menjadikan sebagai bahan bercandaan, sebagai bahan olok-olokan, karena aku memasang stiker "Mohon maaf tidak melayani kasbon."
Tapi itu nggak aku pasang permanen karena setelah 1 sampai 2 bulan rasanya banyak pelanggan yang tahu kalau warung aku sudah tidak menerima kasbon. Jadi akhirnya aku copot dan aku buang ya teman-teman. Tapi di samping itu aku tetap kasih pemahaman, aku beri pengertian kepada pelanggan aku secara lisan karena mau nggak mau aku nggak mau juga kehilangan pelanggan aku ya teman-teman, dan dianggap sebagai orang yang angkuh itu kesannya kayak kasar ya teman-teman. Dan ada juga yang menilai kalau aku terlalu berlebihan karena harus menulis tulisan seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya di daerah teman-teman sendiri itu nggak masalah sama pelanggannya, atau malah teman-teman yang tinggalnya di kota mungkin masyarakatnya atau pelanggannya lebih cuek, jadi kayaknya nggak ada masalahnya ya teman-teman. Karena dengan adanya tulisan dilarang kasbon akan membantu kita untuk menolak orang-orang baru yang ingin meminta kasbon. Nah, itulah beberapa cerita singkat dari beberapa pengalaman aku dan juga teman-teman yang udah komen. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman di luar sana, dan semoga teman-teman gak bosan ya nonton video aku. Oke, sekian dulu video aku kali ini. Untuk teman-teman yang baru mampir, mohon subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa kritik dan sarannya ketik di kolom komentar ya. Tunggu video aku selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.